Apa kabar teman-teman? Terima kasih buat kalian karena tetap setia menemani Mimin yang pengangguran ini. Semoga di akhir tahun ini kita semua mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hari-hari menuju ke tahun yang baru. Seperti biasa di video kali ini saya mau merangkum alur cerita film India yang bercerita tentang seorang reporter TV India bernama Ajay Bakshi yang dinobatkan sebagai reporter terbaik di kala itu. Di tengah popularitasnya pasti ada saja masalah yang harus muncul. Di antaranya ada saingan reporter wanita bernama Ria yang sengaja direkrut stasiun TV lain dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya. Namun ada masalah yang lebih besar ketika Ajay dan Ria malah terseret konspirasi pembunuhan adik seorang menteri. Mereka berdua pun mulai menyadari jika kebenaran dan integritas lebih penting daripada persaingan. Oke lah, biar gak penasaran dan banyak spoiler, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, di tengah ramai-ramainya isu pemilu, terlihat sebuah kericuhan yang ternyata seseorang telah menaruh peledak di sebuah gedung. Polisi pun belum bisa menjawab pertanyaan para wartawan dan menyerahkan semuanya kepada penjinak bom yang sedang berusaha mencegah terjadinya ledakan. Seorang gadis cilik pun memohon kepada pak polisi agar menyelamatkan kucing peliharaannya yang terjebak di atas gedung. Di tengah kesibukan para wartawan yang berlomba menggali informasi, tiba-tiba seorang reporter bernama Ajay Bakshi dari stasiun KTP nekat memanjat gedung demi meliput sang penjinak bom dari dekat. Setelah di atas, dia menemukan seekor kucing, dan karena Ajay tidak menyukai kucing, dia pun mengusirnya. Liputan ini pun disiarkan secara langsung. Di tengah keseriusan sang penjinak bom, Ajay malah melontarkan beberapa pertanyaan yang secara tidak sadar membuat si penjinak jadi tidak fokus, dan alhasil dia salah memotong kabel. Lalu yang terjadi, Ajay pun berhasil selamat dan rupanya si kucing ikut melompat sehingga Ajay dicap sebagai seorang pahlawan sekaligus dinobatkan sebagai wartawan terbaik. Selain mendapat ciuman, Ajay Bakshi pun mendapat hadiah berupa mobil baru dari bosnya yang bernama Kakak. Sementara itu stasiun TV saingannya bernama Galaxy TV kecewa karena akhir-akhir ini kinerja anak buahnya tidak memuaskan. Pria ini bernama Chinoy, pimpinan dari Galaxy TV. Dia merasa seharusnya di sini juga ada sosok seperti Ajay Bakshi supaya stasiun TV-nya tetap eksis di mata publik. Di lain tempat terlihat seorang reporter cantik bernama Ria. Dia sedang meliput sebuah bencana alam yang dimana para korban banjir berhamburan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Tapi ternyata itu hanyalah settingan untuk popularitas sebuah stasiun TV lokal. Dan di saat itu juga Ria memutuskan untuk mundur dari stasiun TV itu karena dia mendapat tawaran yang lebih menggiurkan untuk menjadi reporter di Galaxy TV. Saat sampai, Chinoy langsung mengatakan alasan Ria dipekerjakan di sini. Diketahui saat ini Galaxy TV ingin mengalahkan kepopuleran KTP dan tugas Ria adalah untuk menjatuhkan Ajay Bakshi yang saat ini menyandang gelar sebagai reporter terbaik. Di sisi lain, kedua orang tua Ajay pun bangga dengan apa yang anaknya raih saat ini. Si ayah pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk putranya. Ketika di jalan, asistennya yang bernama Sahid mengatakan jika Galaxy TV merekrut seorang reporter yang bisa saja mengalahkan reputasinya saat ini. Tapi Ajay menghadapi hal itu dengan santai. Terbukti di jalan pun Ajay Bakshi cukup populer ketika bus yang lewat meneriaki namanya. Wow, KTV, thank you. Tibalah Ajay di sebuah acara jumpa pers dan seorang kameramen mengatakan jika Ajay kini memiliki saingan baru dari Galaxy TV. Dan ketika melihat parasnya, Ajay pun langsung terpesona oleh kecantikannya. Kita pun diperlihatkan seorang Perdana Menteri bernama Gopin yang mengatakan jika dia akan kembali maju di pemilu mendatang untuk periode kedua, dan jika terpilih kembali dia berjanji akan mengeluarkan miliaran uang demi kemajuan India. Di balik kesuksesan Gopin, ternyata ada sosok yang sangat berpengaruh
berpengaruh dari partainya, dan dia bernama Sarma yang saat ini terjerat kasus yang katanya telah difitnah oleh partai saingannya. Namun Gopi dengan bijak mengatakan Pak Sarma adalah orang yang taat hukum. Meskipun Sarma tidak bersalah, dia tetap menjalani hukum layaknya masyarakat pada umumnya. Pertanyaan pun muncul dari berbagai media, tapi tidak dengan Ajay yang malah santai dengan semua ini. Rupanya Ajay sudah akrab dengan si menteri. Ia pun ditunjuk menjadi wartawan untuk meliput Sarma di penjara supaya citra Sarma dinilai baik di mata publik. Karena jika sampai terjadi hal buruk kepada Sarma, maka dipastikan Perdana Menteri akan gagal untuk maju ke pemilu nanti. Di sebuah mall, Ajay terus mengikuti Ria karena sejak pertama Ajay sangat menyukainya. Ria pun cuek karena tujuan dia adalah untuk menjatuhkan Ajay. Ajay pun tidak menyerah, terus mendekatinya dengan mencoba PDKT mulai dari minta nomor HP, minta alamat rumah, nomor sepatu, dan lain-lain. Tetapi meski Ajay berteriak-teriak sampai jadi pusat perhatian orang lain, Ria tidak tergoda sedikit pun dengan ketenaran dan ketampanan Ajay Bakshi. जनरली स्पीकिंग आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? आपके जूते का साइज ही बता दीजिए, अपना ब्लड ग्रुप ही बता दीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव? नट। अरे अपने कुत्ते का नाम ही बता दीजिए। आपका पिन कोड, नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, शैम्पू क्या है? आपका फेवरेट टूथपेस्ट कौन सा है? अरे कुछ तो बताइए ना। Di keesokan paginya terlihat mobil yang dikawal oleh petugas. Sepertinya di dalam mobil itu terdapat orang penting sehingga para reporter berkumpul untuk meliputnya. Tapi saat membuka jendela ternyata itu adalah Ajay yang seketika membuat Ria terkejut. अरे कुछ तो बता, ना 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 कोई तो मिलने। ना 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 ना। Ketika mereka terhenti di sebuah mobil, tiba-tiba ada wanita bernama Salini yang sempat melihat Ajay. Dia pun bertanya kemanakah Ajay pergi. Ajay pun langsung memberi isyarat kepada Ria agar tidak memberitahu keberadaan dirinya. Ajay yang bersembunyi pun kaget karena Salini mengatakan jika dia sudah dicampakkan olehnya. Bahkan Salini juga mengatakan jika Ajay sering mencatat nomor-nomor HP wanita incarannya. Ria pun kini tahu kalau Ajay adalah seorang playboy. Namun ketika sembunyi Ajay teledor karena melupakan diarinya. Adanya kesempatan, Ria merekam semua isi diari itu dengan kamera tersembunyi sebagai bahan untuk menjatuhkan Ajay. Setelah Salini pergi, tiba-tiba Ria bersikap baik dan tidak cuek lagi. Bahkan dia juga memberikan nomor teleponnya dan mengajak Ajay untuk makan bersama di restoran esok hari tepat pukul 5:30 sore. Betapa senangnya Ajay mendengar itu. Tapi di sisi lain Ria mengatakan kalau Ajay harus ke penjara menemui Pak Sarma. Ajay pun menganggap jika hal itu adalah masalah sepele, yang penting besok dia bisa kencan dengan Ria. ओ लेकिन शर्मा जी के साथ इंटरव्यू है ना? नहीं नहीं, शर्मा जी भाग के कहाँ जाएंगे? वो तो जेल में बंद है ना। 5:30 बजे। यस, गार्डन व्यू रेस्टोरेंट। Ajay kemudian meminta Ria untuk memakai gaun berwarna pink karena menurutnya jika Ria menggunakannya akan terlihat manis dan lebih menawan. Ria pun menyetujui permintaan itu. Ketika sampai di rumah ternyata Ria menelpon semua nomor HP wanita kenalan Ajay untuk datang ke restoran esok hari jam 5:30 sore dan menyuruh mereka untuk memakai gaun berwarna pink. रिया बोल रही हूँ, अजय बख्शी की नई सेक्रेटरी। मिलना चाहते हैं? कब? कहाँ मिलना चाहते? कल 5:30 बजे गार्डन व्यू रेस्टोरेंट। शाली जी, आपसे आप पिंक ड्रेस पहन के प्लीज। ओके, एब्सोल्युटली। Singkat waktu esok hari pun tiba. Ajay pun tidak sabar menunggu kedatangan Ria. Ketika menunggu itu Ajay menerima telepon dari bosnya agar tidak melupakan tugasnya untuk datang ke penjara mewawancarai Pak Sarma. Ajay yang sedang berbunga-bunga pun seketika melupakan bosnya itu. Dan tidak lama datanglah wanita menggunakan gaun berwarna pink. Betapa kagetnya dia karena bukan Ria yang datang melainkan Salini. Acara makan-makan pun jadi kacau ketika beberapa wanita lain datang dengan gaun yang sama. Alhasil Ajay jadi amukan para gadis-gadis ini. अरे मेरी बात तो सुनो, एक सेकंड। रिया, ये तुमने क्या किया? Tipu muslihat Ria pun berjalan dengan lancar. Dia berhasil mengelabui Ajay serta bisa masuk ke penjara dengan mengaku sebagai orang kepercayaan Ajay. Dia pun kaget karena Pak Sarma yang katanya dipenjarakan layaknya masyarakat biasa. Tapi ternyata tersedia berbagai fasilitas yang disediakan oleh polisi yang sudah bekerja sama dengan pemerintahan. Tidak lupa diam-diam Ria juga merekam berbagai kegiatan di dalamnya. Sehingga Ria berhasil membuat berita viral dan mencoreng nama baik Sarma serta Perdana Menteri Gopin. Chinoy sebagai kepala pimpinan Galaxy TV bangga dengan kinerja Ria dan mereka pun merayakan kemenangan itu. Kemudian kita pun diperkenalkan
memperkenalkan seorang politisi bernama Rama Khan yang kita sebut saja Pak Rama. Rama pun ditemani adiknya bernama Gupta yang seorang pengusaha berambisi menjadikan Rama seorang menteri. Setelah melihat keberhasilan dan kecerdikan Ria, Gupta adik iparnya meminta agar dia kembali menyiarkan berita-berita baik tentang mereka berdua, agar seluruh warga menilai jika mereka layak maju dan dipilih menjadi menteri di pemilu nanti. Kejadian itu pun hampir membuat Ajay dipecat. Meskipun Ria sudah mengkhianatinya, tapi Ajay akan balas dendam dengan caranya sendiri. Singkat cerita, di lain tempat diadakanlah rapat para mafia yang katanya paling ditakuti di seluruh India. Terbukti mereka berkumpul di tengah-tengah pemakaman. Tidak lama datanglah si paman legend bernama Papu, yang ternyata dia adalah salah satu anggota mafia yang tak pernah menorehkan prestasi sedikit pun, baik itu merampok atau membuat resah masyarakat. Dengan gaya nyentriknya dia berkata jika dia pernah merampok sebuah bank, tapi saat menodongkan senjata dia berubah pikiran karena dia juga menabung di bank itu, sehingga dia berpikir jika merampok bank itu berarti dia juga merampok uangnya sendiri. Sudah datang terlambat ditambah obrolan si Papu yang tak masuk akal, membuat si ketua kesal dengan si Papu yang tak berguna ini, dan alhasil dia bersama kawannya pun dibuang ke danau. Kemudian di saat bersamaan mereka dikagetkan dengan kemunculan Ajay serta Sahid asistennya. Ajay pun minta bantuan Papu dan berjanji jika Papu membantunya, maka dia akan memiliki ketenaran dalam hal kejahatan, sehingga dia tidak akan direndahkan lagi oleh para mafia. Singkat waktu demi citra yang baik diadakanlah kampanye di mana semua warga bersorak menyambut Pak Rama calon menteri baru bersama Gupta adik iparnya. Disinilah Ajay dan Papu akan beraksi. Papu kemudian mengacaukan acara ini dengan menjelek-jelekan nama Pak Rama di hadapan publik. Pria pun kaget karena Ajay tiba-tiba datang bersama dengan beberapa preman, dan ketika ricuh tidak lama muncul sosok pria yang bersiap dengan senjatanya dan tiba-tiba Gupta adik ipar Rama pun terkapar tak berdaya. Dan setelah melakukan aksi tersebut, si penembak misterius itu pun pasrah ditangkap para polisi. Wartawan pun bertanya siapakah sosok penembak misterius ini dan mengapa dia melakukannya. Ajay dan Ria pun saling menyalahkan karena Ajay sudah membawa preman ke acara tadi, dan Ria sendiri sudah menjebak Ajay di restoran serta menyelinap ke penjara. Namun Ajay yang baik hati tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta Ria untuk baikan. Namun di situ Ria masih jual mahal. Ajay pun tak putus asa mendekati Ria dan memohon agar dia bisa mengantarnya pulang. Tidak lama hujan pun turun, dan disitulah dua wartawan yang saling bersaing itu mulai berteman baik. तुम ये कोट पहन लो। नहीं रहने I insist। ये अच्छा लग रहा है, वैसे मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। बारिश के मौसम में एक छतरी तो रखनी चाहिए ना तुम्हें। ये तुम्हारी पॉकेट। अरे ना, ये यहाँ पर तुम आदमी हो या बंदर? तुमको क्या पसंद है? Ketika sampai di rumah, ibunya terkejut karena Ajay Bakshi ada di hadapannya. Kepopuleran dan ketampanan Ajay membuat si ibu sangat setuju jika Ria segera menikah dengan Ajay. Tapi Ria mengatakan kepada si ibu jika mereka hanya berteman, dan saat pulang terlihat Ria mulai tampak menyukai Ajay. Setelah penembakan itu, Gupta dinyatakan tewas. Rama pun melihat adik iparnya untuk terakhir kali. Tapi momen itu malah dimanfaatkan Rama untuk membuat seluruh masyarakat jadi simpati kepadanya. Dia pun menghubungi anak buahnya untuk segera datang membawa pasukannya. Seluruh warga yang hadir antusias dan ikut berduka atas kejadian penembakan terhadap adik iparnya. Di hadapan masyarakat, Rama pun berkata jika kematian adik iparnya pasti menyangkut masalah pemilu. Dia pun memprovokasi bahwa tersangka penembakan itu adalah dari partai lain yang mencoba membunuhnya. Dia pun berjanji akan melakukan balas dendam tapi bukan dengan kekerasan. Tiba-tiba orang-orang suruhan Rama datang lalu membuat kerusuhan, sehingga warga makin percaya jika tindakan anarkis ini adalah serangan dari Perdana Menteri. Padahal Rama sendirilah yang membuat ide gila ini. मारामारी के साथ तो कौन रोकेगा इनको? तू ही देख माँ सब जलते घर दे मातरम. Di tengah situasi yang semakin memanas, Rama pun melakukan doa bersama untuk meraih simpati serta dukungan masyarakat sebagai bentuk perdamaian. Padahal warga belum tahu jika dia sendirilah pelaku kerusuhan ini. जहाँ प्रदेश के सारे नेता सत्ता के लिए लड़ रहे रमाकांत जी ने शांति के लिए महायज्ञ का विश्व शांति, सिर्फ विश्व शांति।
Perdana Menteri Gopin yang melihat publik semakin mendukung Rama pun segera bertindak dengan cara yang sama, yaitu membuat kerusuhan di kota agar para masyarakat mengira bahwa Ramalah yang melakukan aksi balas dendam. Ajay dan Ria pun tidak menyangka jika semuanya akan separah ini. Seorang anak kecil yang tak berdosa pun menjadi korbannya. Berita ini menjadi perbincangan hangat karena media menyangka jika kerusuhan ini adalah ulah dari dua partai politik yang saling serang. Lalu dengan segala kekuasaannya, Perdana Menteri Gopin menyuruh komisaris polisi agar memberitahu media jika Rama telah sengaja membunuh adik iparnya dengan cara menyewa seorang pembunuh bayaran. Dan tidak lama si polisi kembali mendapat telepon dari Rama yang sama-sama memerintah kepolisian agar mengkambing hitamkan pria yang membunuh adiknya sebagai anak buah dari Perdana Menteri Gopin. Bingunglah si polisi ini dan tidak tahu harus bagaimana. Keadaan ini pun membuatnya menjadi dilema, seolah polisi pun dibuat boneka oleh mereka berdua. Dan anak buahnya pun punya ide untuk menyalahkan orang asing di luar kedua belah pihak, sehingga kepolisian akan selamat dari ancaman para penguasa. Di hadapan media, kepala polisi ini menyampaikan jika pelaku penembakan bukanlah orang partai, melainkan dituduh sebagai teroris yang sengaja membuat teror dan sengaja mengacaukan rencana pemilu. आपके सवालों का के लिए मैं आया हूँ। वो आदमी न रूलिंग पार्टी का सत्ता का है न विपक्ष का है, एक विदेशी आतंकवादी। Papu yang melihat itu pun punya kesempatan untuk menculik si teroris, sehingga namanya akan semakin terkenal di kalangan para mafia. Siaran pun dilakukan kedua stasiun TV ternama KTV dan Galaxy TV. Pelaku yang dianggap teroris ini pun akan dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ketika di luar, si pelaku kaget karena wartawan menganggap dia berasal dari sebuah kelompok teroris. Papu yang menyamar menjadi wartawan pun memulai aksinya dengan mematikan seluruh lampu sehingga dia berhasil menculik si pelaku. Namun ketika sampai, dia kaget karena yang dia culik itu adalah anak buahnya. Sedangkan si pelaku teror ternyata kabur menyelinap ke mobil Ajay. Dan ketika tahu kalau si pelaku ikut di mobilnya, Ajay dan Ria pun ketakutan. Namun dikira akan melakukan tindakan yang membahayakan. Ternyata si pelaku kelaparan dan meminta makanan pada Ajay. मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। प्लीज आई एम वार्निंग यू। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? Beruntung di sakunya selalu tersedia buah pisang meskipun setengahnya sudah dia makan. Dengan kamera tersembunyi Ria mereka momen langka ini. Bersamaan Ajay juga mengingatkan si pelaku kalau dirinya sedang diincar kepolisian karena dianggap seorang teroris. Mendengar itu si pelaku emosi karena tidak terima disebut teroris. Dia pun menceritakan fakta yang sebenarnya. आप आतंकवादी है। मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। Film pun flashback ke 3 bulan yang lalu di mana si pelaku ternyata bernama Mohan. Mohan mempunyai seorang putri satu-satunya bernama Kapita. Diketahui setelah lulus sekolah, Kapita memilih untuk bekerja demi membantu finansial keluarganya. Dan beruntung Kapita mendapat panggilan kerja dari sebuah industri ternama. Mohan dan istrinya pun mendukung penuh keputusan anaknya. Sebelum pergi untuk wawancara dengan HRD, Mohan memberikan sebuah gelang sebagai bentuk penyemangat dari si ayah. Mohan kemudian mengantar Kapita ke tempat di mana dia akan wawancara. Dan setelah sampai dapat kita lihat kalau perusahaan itu bernama Gupta Industries. Kapita pun masuk ke dalam sedangkan Mohan menunggu di luar. Dan si HRD perusahaan ternyata dia adalah Gupta, adik iparnya Pak Rama. Mengetahui ada niat jahat, Kapita mencoba melarikan diri, namun naas Gupta yang gelap mata pun memperkaos Kapita saat itu juga. ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। अरे भाई ये क्यों भौंक रहा है? Mohan di luar pun mulai gelisah karena anaknya sudah beberapa jam belum selesai wawancara. Dia pun bertanya kepada si penjaga, namun si penjaga bilang kalau Kapita sudah keluar setengah jam yang lalu. Sungguh tidak masuk akal karena Mohan dari tadi diam di gerbang dan tak kemana-mana. Dengan brengkesnya Kapita yang sudah lemah pun dibuang di jalanan begitu saja. Mohan dan istrinya pun membawa Kapita ke rumah sakit. Betapa syoknya Mohan karena putri kesayangannya itu dilecehkan oleh si Gupta. Mohan yang tak terima kemudian mencoba mencari cara agar kasus ini segera ditindak. Namun seperti yang kita tahu, uanglah yang berkuasa. Dan orang-orang termasuk kepolisian pun tunduk kepada kekuasaan Gupta. Kemudian karena cedera yang ditimbulkan terlalu parah, pada akhirnya Kapita pun menghembuskan napas terakhirnya.
Suatu hari saat kampanye Ramadan Gupta digelar, disitulah dia membalaskan dendamnya dengan menembaki Gupta berkali-kali. Ia pun sudah puas karena dendamnya terbalaskan. Tapi sekarang Mohan tidak terima karena sekarang dia dianggap sebagai teroris. Setelah bercerita sampai pagi hari, Mohan pun memohon untuk melepaskan serta tidak melaporkannya ke polisi. Dia akan ke rumah karena khawatir dengan istrinya yang sendirian. Kisah pilu itu pun membuat Ajay dan Ria menyadari jika semua yang dituduhkan kepada Mohan itu adalah salah. Ajay dan Ria kini sepakat untuk membantu Mohan, lalu menyuruh bersembunyi di tempat ini untuk sementara waktu. पुलिस को नहीं बुला रहे, टीवी रिपोर्टर्स हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी सच्चाई लोगों तक पहुंचे। हाँ हम थोड़ी देर में वापस, आप यहीं रुकिए, देर में वापस आ जाएंगे। Ajay pun memohon kepada bosnya agar melakukan siaran tentang kebenaran sosok Mohan yang ternyata dia bukanlah teroris. Ajay pun mengatakan jika mereka melakukannya, ini akan menjadi sebuah sensasi yang luar biasa dan stasiun TV mereka akan terkenal. Dan tak hanya itu, Ajay dan Ria merayu masing-masing bos mereka karena mereka akan mendapatkan sponsor yang pastinya akan menghasilkan banyak uang jika melakukan siaran itu. Rupanya kedua bos mereka berada di tempat yang sama. Ajay dan Ria pun menyuruh kedua bos ini supaya melupakan persaingan, dan demi uang jutaan rupiah mereka berdua pun akhirnya sepakat untuk bekerja sama. मिलाने का था, आप लोग जरा प्यार से कीजिए ना, ऐसे क्या? नो इधर नहीं उधर, अरे करोड़ों का मामला है। Singkat waktu ketika Ajay dan Ria akan menyebut Mohan, rupanya kawanan Papu sudah berada di sini lebih dulu dan akan membawanya pergi. Meskipun Ajay dan Ria sudah menjelaskan kalau Mohan bukanlah seorang teroris, tetapi tetap saja si Papu ingin membawanya demi dianggap sebagai mafia paling berpengaruh karena telah menculik seorang teroris. अरे माँ का दूध पिया तो, माँ का दूध पिया तो एक-एक करके आओ। तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? आसो। Singkat waktu Papu berhasil menyandera Mohan, dia pun memberitahu ketua mafia jika sebentar lagi namanya akan harum di seluruh dunia karena berhasil menangkap seorang teroris. Tiba-tiba anak buahnya berkata jika ada wartawan dari Cina ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Papu. Papu begitu senang karena akhirnya dia akan segera diliput dan diberitakan di televisi. Dan tanpa curiga Papu mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Namun ketika lengah Papu balik ditodong oleh Ajay dan berhasil membawa Mohan untuk pergi dari sana. Untuk sementara waktu Mohan dibawa ke tempat yang aman. Yang ketika masuk Ajay kaget karena terdapat foto seksoi seorang wanita. Ajay mengaku kalau rumah ini adalah rumah Sahid asistennya. Padahal rumah ini adalah salah satu aset yang dimiliki oleh Ajay. तुम इस घर में आते हो और ये जो तुम्हारे पीछे हैं ये होंगी ये आंटी फरीदा। Dirasa aman, Ria pun menyimpan rekaman Mohan di laci itu. Tapi terlihat Ajay dan Ria malah bertengkar. Mohan yang melihat itu pun segera melerai mereka berdua. Dia pun menganggap mereka berdua seperti anaknya sendiri. Kemudian Mohan bercerita jika di dalam pertengkaran biasanya ada cinta di dalamnya. Mohan pun menyuruh keduanya untuk saling menatap dan mereka akan menemukan apa itu cinta. तुम आए तो हवाओं में रंग सा है Singkat waktu Ajay dan Ria memberikan kejutan spesial untuk Mohan. Dan betapa tak percayanya Mohan ketika dia melihat istrinya Laksmi ada di hadapannya. Sebagai bentuk terima kasih karena menyelamatkan suaminya, Laksmi pun mewariskan gelang putrinya agar ia pakai saat di pernikahannya nanti. Tidak lama datang kakak dan Cinoy untuk membawa Mohan agar segera memberitahu publik tentang kebenaran siapakah jati diri Mohan sebenarnya. Ajay pun akan menjaga Laksmi istrinya dan meminta Mohan tidak perlu khawatir karena mereka adalah bos Ajay dan Ria yang sudah pasti mendukung Mohan. Namun ternyata sebelum membawakan berita, kakak dan Cinoy dipanggil menghadap Perdana Menteri. Terlihat Pak Rama juga berada di sana. Perdana Menteri Gopin mengatakan jika sampai pria bernama Mohan angkat bicara ke publik, maka itu sama saja akan menghancurkan karir Rama sendiri. Karena adik iparnya Gupta mati akibat kejahatannya terhadap putri Mohan. Dan jika tidak mau itu terjadi, maka Rama harus sepenuhnya mendukung Gopin untuk tetap menjadi kepala
kepala menteri di periode mendatang. Tidak hanya itu, jika Rama bersedia maka Gopin akan menjadikan Rama sebagai wakil kepala menteri. Mendengar itu Rama pun setuju asalkan kebenaran cerita Mohan tidak sampai ke publik. Dan yang diuntungkan adalah Gopin karena sudah tidak ada lagi saingan. Mereka berdua pun kini resmi bersatu. Sedangkan kakak dan Chinoy jadi bingung karena rencana Ajay dan Ria pasti akan gagal. Tapi lagi-lagi karena uang yang lebih menggiurkan, kedua bos ini pun tak mengenal benar atau salah. Mereka pun kini tak peduli lagi dengan Mohan, yang penting adalah uang. Everybody will be benefited. सबको फायदा होगा. ये हुई ना बात? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. आज तो वाकई सबका भला हो गया. Ajay, Ria serta Laksmi pun antusias menunggu hasil rekaman Mohan disiarkan ke publik. Tapi mereka pun terkejut karena berita Mohan tetap menjadi tersangka teroris. Dan berita itu pun mengatakan jika kedua partai yang saling bermusuhan kini resmi bergabung. Ajay pun segera bertindak karena dia tahu siapa dalang di balik semua ini. Dia pun datang ke stasiun KTP dan memarahi si bos kakak karena mementingkan uang daripada rasa kemanusiaan. Si kakak pun mengatakan jika bisnis dan uang adalah segalanya. Namun Ajay berkata jika tidak ada reporter seperti Ajay Baksi maka stasiun KTP takkan sesukses saat ini. Dan si bos berkata dengan sombong jika tidak hanya ada satu Ajay Baksi di dunia ini, dia bisa saja mendatangkan 10 reporter yang lebih hebat dibanding dirinya. Ajay pun kecewa karena demi uang si bos melupakan rasa kemanusiaan serta melupakan bagaimana perjuangan mereka membangun stasiun TV ini. Ajay datang ke sini bukan untuk negosiasi atau menjual diri. Dia pun berjanji akan menyelamatkan Mohan bagaimanapun caranya. Di penjara Mohan habis-habisan disiksa si polisi demi mencari tahu di mana rekaman Mohan disimpan. Kemudian Gopin datang ke sana lalu menanyakan di mana rekaman itu. Karena tidak jika ditemukan, pemerintahan dirinya beserta Rama akan hancur. Si Gopin pun menyuruh polisi untuk mencari Ajay dan Ria karena dia tahu merekalah yang menyimpan rekaman itu. Jika tidak berhasil maka bunuh mereka berdua. Mendengar itu Mohan yang tidak rela Ajay dan Ria menjadi korban akhirnya buka suara dan memberitahu di mana rekaman itu disimpan. Dia akan memberitahu semuanya asalkan Ajay dan Ria dibiarkan tetap hidup. Lalu betapa terkejutnya Ajay dan Ria ketika tahu rekaman itu sudah hilang. Dan rekaman itu kini sudah berada di tangan Gopin. Chinoy pun berpendapat kenapa tidak menghancurkan rekaman itu atau menghilangkan segala bukti. Tapi Gopin dengan cerdas berkata, kalau si Rama berkhianat maka rekaman ini adalah bukti terkuat untuk menjatuhkannya. Rekaman itu pun dia percayakan kepada si kakak untuk menyimpannya baik-baik. Ketika di penjara Ajay kecewa karena Mohan malah memberikan rekamannya kepada pihak musuh. Tapi Mohan sendiri membenarkan jika dirinya adalah seorang teroris dan tak mau lagi dibantu oleh Ajay maupun Ria. Ajay pun tidak menyerah meminta Mohan untuk kembali membuat rekaman baru untuk mengungkapkan kebenarannya sekali lagi. Tapi Mohan yang sudah lelah dengan semua ini mengatakan hal yang tak terduga. हम एक और इंटरव्यू कर सकते हैं. क्यों? हूँ आतंकवादी. नहीं, आप आतंकवादी नहीं हैं. हम एक और इंटरव्यू कर सकते हैं और कुछ नहीं तो अखबारों में ये कहानी छपवा सकते हैं. बेटी वापस ला सकते हो? बेटी वापस ला सकते हो? Seketika kata-kata itu menampar mereka semua. Mohan kemudian minta maaf kepada Laksmi lalu pergi dan pasrah menghadapi hukuman. Atas dakwaan Mohan dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Dan berita itu pun menjadi viral di mana-mana. Lagi-lagi demi uang mereka berempat akan menyiarkan hukuman gantung secara live dan disiarkan secara nasional di seluruh India. Dan citra pemerintahan India akan baik di mata dunia. Segala persiapan pun dimulai. Sedangkan Ria dan Ajay berusaha menghentikan terbitnya berita hukuman gantung di koran. Meski sudah memaksa dan memohon, mereka pun tidak bisa berhenti karena takut dengan kekuatan pemerintah. Kemudian Ajay dan Ria pergi menemui bos stasiun TV lokal dan meminta menyiarkan berita kebenaran siapa sebenarnya Mohan. Tapi sama saja si bos ini juga takut kehilangan stasiun TV-nya yang senilai 2 miliar rupiah. Apalagi dia tidak mau digugat oleh kedua penguasa Gopin dan Rama. Ajay pun marah-marah sampai Ria menenangkannya. Kemudian muncullah ide untuk meminta bantuan Papu yang sedang mencari popularitas. Dan singkat waktu Papu bersedia membantu asalkan dia dipublikasikan oleh media dan terkenal sebagai mafia terhebat. Dia pun berhasil menculik salah satu pegawai stasiun KTP untuk menanyakan di mana si bos kakak menyimpan rekaman Mohan. Ajay lalu mengeluarkan salinan rekaman Mohan dengan maksud untuk mengintimidasi kakak dan Chinoy. Ketika di dalam terlihat Chinoy dan kakak merayakan keberhasilan mereka, Ajay dan Ria pun masuk ke dalam dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ajay pun di situ pura-pura minta maaf atas kejadian tempo hari. Di situ si kakak sombong karena akhirnya Ajay datang juga dan mengakui kekuatan dirinya. Tapi kemudian Ajay mengeluarkan salinan rekaman itu yang seketika membuat Chinoy dan kakak ketakutan. Ajay sengaja menjatuhkan salinan itu tepat di depan Rama, sehingga dia pun bertanya-tanya rekaman apakah ini. Karena memang dia tidak tahu menahu tentang rekaman Mohan.
Si Chinoy dan kakak pun ketar-ketir, sedangkan Papu menyamar menjadi salah satu pelayan di sana. Rencana Ajay pun berhasil dan memancing kakak untuk segera mengamankan rekaman asli. Yang kesempatan itu digunakan dengan baik oleh si Papu yang mengikutinya dari belakang. Sementara Ajay dan Ria mengalihkan semua orang dengan menyanyi dan menari. Sedangkan Papu sedang berjuang menjebol berangkas yang menyimpan rekaman itu. Tidak lama datanglah Perdana Menteri Gopin yang sempat heran karena Ajay dan Ria berada di sini. Tapi si kakak menjelaskan jika keduanya kini berada di pihak mereka. Singkat cerita, Papu berhasil mengambil rekaman asli lalu memberikannya kepada Ajay. Dan si kakak pun mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Kecurigaannya pun terbukti ketika dia melihat keadaan berangkas yang sudah berantakan. Seketika semua panik dan para penjaga di luar mengejar Ajay dan Ria. Mereka berdua ditembaki sampai Ajay dan Ria menyangkut di dahan pohon. Dikira sudah aman, ternyata masih ada mobil yang mengejar mereka berdua. Di lain tempat, si polisi mengobrak-abrik rumah Ria dan Ajay. Si ayah pun dengan santai berkata kepada si polisi jika Ajay melakukan tugas dan kewajiban polisi untuk menegakkan keadilan. Sementara si polisi sendiri hanya bangga dengan seragam yang dia pakai. Ria yang tahu rumahnya digeledah pun ketakutan. Tapi Ajay kemudian menenangkannya dan Ria pun merasa nyaman berada di sampingnya. Sementara di penjara, Laksmi tak kuasa menahan kesedihan melihat suaminya akan segera dihukum gantung. Namun Mohan meminta Laksmi untuk bersabar dan ikhlas dengan semua ini. Meski rekaman asli belum didapat, hukuman gantung tetap akan dilaksanakan karena masyarakat sudah percaya kepada pemerintah yang padahal mereka belum tahu kejadian sebenarnya. Papu, Ajay dan Ria kembali beraksi dengan diam-diam menyelinap masuk ke gedung stasiun TV, lalu menerobos ke ruang kontrol. Ajay lalu memaksa si petugas agar segera menyiarkan rekamannya. Sudah pasti petugas itu pun menolak, tapi setelah diancam dia pun melakukannya. Semua pun terkejut ketika siaran pidato berubah menjadi pernyataan Mohan. Dalam rekamannya itu Mohan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Dia memiliki putri bernama Kapita, yang setelah lulus sekolah demi membantu finansial keluarganya, Kapita mendapat panggilan kerja dari Gupta Industries. Tapi apa yang didapat oleh anaknya adalah pelecehan, kekerasan, serta terbunuh akibat diperkosa oleh Gupta, adik ipar dari Rama. Mohan pun tidak mendapat keadilan dari kepolisian maupun pemerintah yang tunduk dengan kekuasaan. Maka dari itu dia memilih menegakkan keadilan dengan cara membunuh Gupta dengan tangannya sendiri. Meskipun dia telah membunuh, tapi Mohan sama sekali tidak terlibat dalam kondisi pemilu dan terorisme. Ajay pun angkat bicara memberitahu seluruh masyarakat yang menonton acara ini jika Mohan adalah korban intrik politik dari pemerintah yang saling bersaing dan mengkambing hitamkan dirinya sebagai teroris. Dan ini adalah sebuah pengalihan isu di tengah kasus-kasus para pejabat pemerintah. Mohan sama seperti kita, ia adalah orang biasa. Dan bagaimana perasaan masyarakat jika hal ini terjadi kepada kita semua? Ajay pun berkata untuk apa memperjuangkan semua ini kalau bukan untuk keadilan yang sebenarnya. Ajay pun mengajak seluruh masyarakat untuk membuktikan jika India nomor 1 dalam menegakkan keadilan. Bukan hukuman gantung yang akan dipuji-puji dunia, padahal semua itu adalah palsu. Mendengar pidato itu, Ria tersentuh dengan seorang Ajay yang bijaksana serta berkarisma. मैं जा रहा हूं अपने साथियों के साथ. Ajay. Dan alhasil Ajay ditangkap serta tak segan si polisi menyiksanya. Di sisi lain masyarakat sudah menyadari dan semua pun berkumpul untuk datang ke penjara. Ajay yang tergeletak tak berdaya pun disemangati oleh Ria. Dia pun berkata jika mereka tidak sendirian karena masyarakat semua kini sadar dengan keadilan yang sebenarnya. Mengetahui hal itu, kedua pejabat ini akan melakukan hukuman gantung dengan tangannya sendiri. Dan si polisi diperintahkan untuk menembak siapa saja yang berani menerobos ke penjara. Karena Ajay Baksi telah bangkit dan menjadi badai yang tak terkendali. Ketika semakin mendekat, salah satu anak buah yang diperintah menembak tak kuasa jika harus menodai bendera kebanggaan mereka. Sehingga para polisi pun kalah telak dengan Ajay dan masyarakat dengan jumlah yang tak main-main. Take position! आगे मत बढ़िए, मैं आपसे बोल रहा हूं, आगे मत बढ़िए. नहीं सर, मैं तिरंगे पे गोली नहीं चला सकता. इसके लिए मैं पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था सर.
Kemudian Pak Gubernur menghubungi komisaris polisi dan bertanya, siapakah orang-orang ini? Kenapa semua warga berada di jalanan? Apakah mereka warga Muslim atau warga Hindu? Tapi si komisaris mengatakan jika ini bukanlah soal agama, melainkan tentang keadilan yang sebenarnya. Barisan polisi ini pun mempersilahkan semua untuk masuk ke dalam. Seketika Laksmi pun bahagia ketika Ajay dan Ria datang untuk menolong suaminya. Ketika hukuman gantung akan dimulai, tiba-tiba si Perdana Menteri mendapat kabar jika gubernur ingin menyelidiki semua kejadian ini. Tapi si Gopin yang tak tahu diri tetap ingin melanjutkan proses ini meskipun sudah terpojok. Dan ketika tuas ditarik bertepatan, Ajay berlari lalu menghentikan itu semua. Sempat membela diri, tapi Papu si mafia terbaik melemparinya dengan sepatu diikuti oleh warga lainnya. Mohan pun berterima kasih karena masyarakat kini ada untuknya. Dan setelah itu Mohan resmi mengikat tali pernikahan antara Ajay dan Ria dengan mas kawin sebuah pisang yang sudah dimakan setengahnya. तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? Will you marry me? Itulah film India yang sangat emosional di mana keadilan harus ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Dan film ini juga menggambarkan betapa pentingnya media dalam menyampaikan berita kepada masyarakat, di mana sedikit saja kabar akan membuat satu negara percaya dengan isu-isu yang tidak benar. Sekian alur cerita film kali ini, sampai jumpa di video Silokadiri selanjutnya.